I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofian Majid, NIM 059, Universitas Win Salatiga, Fakultas Usul Adab dan Kebudayaan. Baik, dalam pertemuan kali ini saya ingin membahas mengenai filsafat ilmu. Lanjut ke pembahasan. Dalam kita mempelajari filsafat ilmu, pasti kita tahu mengapa kita harus belajar filsafat. Ya, karena filsafat itu adalah suatu ilmu yang bermanfaat untuk membangun diri kita sampai dengan berpikir secara radikal atau kritis. Kemudian apa yang kita pelajari dalam belajar filsafat? Dalam kita mempelajari ilmu filsafat, pasti kita tahu adanya dasar-dasar mengenai filsafat, yaitu asumsi dan implikasi dari ilmu alam, kemudian ilmu sosial, dan juga antropologi. Setelah kita mempelajari dasar-dasar filsafat ilmu, kita juga tahu mengenai sejarah perkembangan ilmu, yang mana sejarah perkembangan ilmu filsafat ini dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama dalam masa Yunani kuno, ada beberapa tokoh yang menyebarkan ilmu tersebut. Di antaranya ada Aristoteles, dan Plato, kemudian ada Thales, dan masih banyak sebagainya. Kemudian yang kedua, pada masa Islam. Pada masa Islam ada Al-Kindi, kemudian Al-Ghazali, dan Al-Farabi, dan sebagainya. Dan yang ketiga pada masa modern dan sekarang pada kontemporer. Kemudian setelah kita mempelajari tersebut, kemudian kita melanjutkan mengenai landasan filsafat ilmu. Dalam landasan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ontologi, yang kedua epistemologi, dan yang ketiga aksiologi. Yang pertama adalah ontologi, yaitu mengetahui keberadaan yang ada. Yang kedua epistemologi, yaitu ilmu yang membahas tentang teori-teori. Yang ketiga aksiologi, atau tujuan tentang nilai ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pertanyaan tentang apa yang dianggap baik atau benar, dan juga berharga, dan juga manfaat. Kemudian mengenai teori-teori kebenaran, sini juga dibagi menjadi 5. Yang pertama korespondensi, yaitu pernyataan dianggap benar karena ada bukti nyata. Dan yang kedua koherensi, yaitu pernyataan yang dianggap benar jika pernyataan tersebut selalu konsisten atau secara logika. Kemudian yang ketiga pragmatisme, pernyataan yang dianggap benar jika bermanfaat atau berguna dalam konteks tersebut. Yang keempat korespondensi, pernyataan yang dianggap benar jika ada fakta yang nyata dan sejalan dengan pernyataan lain. Dan yang terakhir konsensus, kebenaran adalah sebuah perjanjian manusia tentang realitas. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembahasan filsafat ilmu. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it back, make it clap.